Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya Justika Masanta akan membahas mengenai spektrofotometri Raman. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas elusidasi struktur dengan dosen pengampu Bapak Hairul Fadli, MSc APT. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja masuk ke definisi spektrofotometri Raman, yaitu metode penentuan senyawa berdasarkan gerakan molekul yang dinamakan vibrasi molekul. Spektrofotometri ini berhubungan dengan hamburan foton sampel bila disinari dengan laser. Senyawa yang terukur pada spektrofotometri ini adalah senyawa yang mengalami perubahan polarisasi karena vibrasi. Spektrofotometri ini digunakan untuk tujuan analisis kualitatif dan kuantitatif, serta sampel yang digunakan dapat berupa fasa padatan, cairan, dan gas. Di sini bisa teman-teman lihat, ini merupakan gambar dari instrumentasi spektrofotometri Raman. Prinsip dari spektrofotometri Raman yaitu sumber sinar dengan frekuensi tunggal berinteraksi dengan molekul dan mengubah awan elektron yang memutari nukleus untuk membentuk posisi solid atau dikenal sebagai virtual state. Keadaan ini tidak stabil sehingga foton akan sesegera mungkin diradiasi kembali. Spektrofotometri ini khas karena tidak hanya hamburan tetapi juga pergeseran akibat vibrasi. Radiasi yang digunakan berasal dari sinar laser kuat atau radiasi sinar tampak mendekati inframerah yang monofonik. Tadi dikatakan bahwa spektrofotometri ini berhubungan dengan hamburan foton sampel bila disinari dengan laser, atau dapat disimpulkan bahwa interaksi yang terjadi antara laser dengan molekul sampel pada spektrofotometri ini menghasilkan 3 tipe hamburan. Dapat dilihat dari diagram berikut, di mana yang pertama hamburan Rayleigh sangat intensif, yaitu frekuensi akhir sama dengan frekuensi awal. Yang kedua, hamburan Stokes itu lumayan intensif, frekuensi akhir lebih rendah dari frekuensi awal. Yang ketiga, hamburan anti-Stokes, di mana kurang intensif, yaitu frekuensi akhir lebih besar daripada frekuensi awal. Hamburan Raman, Stokes, dan anti-Stokes itu sangat lemah dan susah dideteksi karena berhimpitan dengan hamburan Rayleigh yang dominan. Oleh karena itu dibutuhkan teknik instrumentasi yang baik agar dapat mendeteksi hamburan Raman. Selanjutnya ada analisis hamburan berdasarkan ukuran partikel. Ada 2, yang pertama molekuler, hamburannya ada 3, yang pertama Rayleigh, kemudian ada Stokes dan anti-Stokes. Sedangkan yang koloid ada 2, itu ada turbidimetri dan nepelometri. Untuk sinar yang diteruskan digunakan untuk analisis turbidimetri, di mana kriteria sampel yang lainnya, yang pertama larutannya encer, kemudian yang kedua sinar yang diteruskan banyak, dan yang ketiga sinar yang dihamburkan sedikit. Sedangkan untuk sinar yang dihamburkan atau ekstridal digunakan untuk analisis nepelometri, di mana kriteria sampel yang baiknya itu yang pertama larutannya pekat, yang kedua sinar yang diteruskannya sedikit, yang ketiga sinar yang dihamburkannya banyak. Baiklah, di sini dapat teman-teman lihat ini merupakan komponen utama spektrofotometri Raman. Umumnya ada 4, yang pertama sumber laser, yang kedua sampel, yang ketiga filter panjang gelombang, yang keempat detektor. Untuk sumber sinar spektrofotometri itu yang pertama ada merkuri, kemudian yang kedua ada laser padat atau laser gas berintensitas tinggi. Analisis ini hanya cocok untuk molekul yang mengalami polarizability atau kemampuan mempolarisasi dan depolarisasi, di mana pergeseran Raman terjadi akibat adanya interaksi antara medan listrik sinar dan elektron pada sampel, sehingga menyebabkan gejala polarisasi dan depolarisasi atau terjadinya perpindahan tingkat polaran. Kemudian keuntungannya yang pertama, waktunya relatif singkat sehingga memungkinkan diperoleh hasil cepat mungkin dalam melakukan quantity control. Yang kedua, spektrumnya bisa spesifik. Yang ketiga, tidak destruktif dan tidak memerlukan preparasi sampel. Yang keempat, dapat menguji sampel langsung dalam wadah kaca,
plastik atau medium air dan dapat menguji sampel berwarna. Yang kelima, hanya menggunakan tenaga listrik ataupun bahan bakar. Yang keenam, tidak memerlukan pelarutan serbuk atau proses pembuatan tangan. Selanjutnya ada aplikasinya. Yang pertama untuk analisis perbedaan makanan, kemudian untuk simetri di mana menentukan gugus fungsi. Kemudian ada bidang biologi, itu contohnya untuk mengkonfirmasi prediksi keberadaan protein berfrekuensi rendah dalam protein dan DNA. Keuntungannya sampel yang digunakan sedikit dan mengandung molekul air. Kemudian ada ilmu bahan dan material, dan yang terakhir untuk ilmu fisika dan kimia. Untuk kimia itu spesifik untuk ikatan kimia dan simetris molekul, di mana pada bidang ini bergerak pada bidang modern, rekayasa bahan baru, sedangkan daerah sidik jarinya bisa dijadikan rujukan untuk belajar. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.